alih sama pelajaran di 100 Ulang di mana? ulang di sini benar Pak Anies saya wakil dari anak kursi kuhu bapak. alhamdulillah Pak Anies orang tua yang sudah besar di panggilan namanya kami harus anak begitu namanya sampai cuma punya Pak Anies si Ade si A teh teu kamari teh daftar ka SMA 24 di Ujung Berung. Jaringan PPDB lembar. Mohon terus lebat soalnya teh. Pas pengumuman namina tiba-tiba teu aya Pak Kadis. Tah anjeunna teh naros kan. Cenah tiasa kitu abdi ge sebagai acan gaduh putra gaduh SMA nembe SD Pak Kadis nu pangageungna. Jadi teh bingung ngajawabna kumaha tah ayeuna kelarasan aya Pak Kadis. Aduh yang kumaha harus kumaha sih salaresna proses pendaftaran PPDB teh zonasi terang kan aya zonasi. Padahal mah bumina teh mung 2 kilo lah di sekolah. Apakah itu teh di luar zonasi ya kan tapi kumaha Pak Kadis? Janten kieu nya. Urang ninggal data heula data. Di data sekolah sa-Jawa Barat SMA negeri aya 848. Swasta aya 4.115. Jadi jumlah 4.800 genep tilu teh seseueurna sekolah swasta. Bener Pak Kadis ngawagel sekedap. Iya loh, gimana Kopi sekarang hangat. Pak Kadis ini? Seperti dia ini paus masih bisa ya. Ada apa? Jadi deui mau. Nah, eta kahiji. Kadua, masalah nu muncul teh tahun ieu pandemi Covid 2 tahun memang telah meningkatkan angka keluarga tidak mampu. Terus katiluna permasalahan termasuk juga masalah-masalah akun. Akun teh harus dibuatkan heula terutama anu di luar provinsi. Makanya kangge mengatasi masalah eta tahap pertama ini evaluasinya, kurang evaluasi. Tahap pertama pendaftar tahun ieu membeludak. Aya 485.000 pendaftar sa-Jawa Barat. Nu ngiring PPDB. Kapungkur tahun kamari mung 320.000. Jadi naikna 165.000. Jadi memang daya tampung teu semuana ke negeri. Abdi ngalakukeun survei. Kunaon membeludak peminat ke sekolah negeri? Kahiji ternyata karena tadi meningkatna pandemi Covid seperti kasus tadinya. Upami ka swasta mah panginten kedah bayar sehingga aspek ekonomi sedikit berkurang, makanya mendesak untuk masuk ke negeri. Kaduana viral pemberitaan terkait, mohon maaf ya, terkait kasus-kasus yang anu terjadi di seperti pelecehan seksual di pesantren dan sebagainya gitu kan. Itu ternyata telah membuat minat ke sekolah negeri menjadi bagian anu terpercaya kangge meluluskan sekolah. Evaluasi nu kemarin memang
pertanyaan ke abdi ya, pertanyaan ke abdi. Pak Kades kumaha lamun PPDB pengen lancar? Ya upami PPDB pengen lancar tong aya PPDB. Ya. Dari bagi saya mah mun semua sekolah di negeri mah mending negeri we kabeh gitu. Ya. Sekolah negeri kabeh kurang bangunan bangun deh we naon hesena. Tapi kan polanya peraturan tidak seperti itu. Pertanyaan tadi, kumaha sekolah pengen lancar, PPDB pengen lancar, ya ulah ya PPDB gitu. Toh presiden saat bilang, kumaha carana mudik teu lancar, ya tong aya mudik kan gitu kan. Tapi urang di Dinas Pendidikan sudah mencoba melakukan langkah-langkah. Pertama, zonasi ku abdi ditambih. Tina 68 menjadi 83 zonasi. Nah, kedua, jumlah sekolah tos ditambih. Ada genep sekolah nambih di daerah sekolah negeri. Anu katiluna bantuan kangge swasta pun juga BPMU kita lakukan. Makanya abdi berharap kemarin mengajak sekolah-sekolah swasta mengadakan program sekolah swasta peduli kaum duafa dan keluarga tidak mampu. Nah alhamdulillah Kang, peduli kaum duafa dan keluarga tidak mampu teh Bandung aya 25 sekolah swasta nu siap menggratiskan kangge warga tidak mampu. Beasiswa full. Sanes beasiswa pokoknya mah gratis. Gratis. Dia hanya tidak dipungut bayar untuk warga yang tidak mampu. Kriterianya kumaha Pak Kades? Kriterianya tadi warga miskin. Dibuktikan SKTM. Dibuktikan data DTKS. Kalau SKTM berarti masuk dalam berita acara di desa dan kelurahan. Karena tetapnya kalau urusan SKTM kita merujuk ke dinas sosial dan kalau urusan zonasi merujuknya ke Disduk Capil. Itulah hal-hal sebetulnya nu telah dilakukan kita. Seluruh Jawa Barat sebetulnya kuota itu tidak terpenuhi. Teka capai sebetulnya. Jadi gara-gara zonasi. sanes. Jadi analisis abdi, nah, antara pendaftar sarang kuota nu tersedia, sarang nu diterima itu beda. Kedahna antara kuota dengan yang diterima itu kan sami. Nah ini benten. Artinya masih ada budaya di kita yang selerasnya milih-milih sekolah, kan gitu. Milih-milih sekolah, milih sekolah teh, hoyong ka sekolah iya, upami teu ka dieu. Kajian tinggi sekolah, masih anu gitu. Wanakan abdi kayak gitu di ujung. Gitunya. Makana Angka 24 ditaruh si abdi hoyong ka mana di Bandung? Ka SMA 3 nya geus cing teh. Engke sekolah di Bandung dijieun SMA 3 ngaranna kabeh ku saya. Nah, Keresahan asumsi liar masyarakat itu kan dengan adanya zonasi itu saur masyarakat cenah aya eta mah ada titipan pejabat jadi lebat eta cikuma mematahkan asumsi itu. Buktina anak saya henteu ka SMA 3. Tapi di luar itu spekulasi seperti Anak itu. saya kemarin PPDB masuknya ke SMK 6, bisa dicek. Di SMK genep. Berarti tidak ada seperti tos teu musimnya ke TBLC begitu. Nu aya kieu nya. Kekisruhan zonasi akhirnya bagaimana caranya zonasi didekat-dekatkan kan gitu kan. Ngieun lah kartu keluarga nu deukeut. Ya, eta aya. Akalan gitu. Eta aya karena saat abdi di pariosku ombudsman coba dicek kunaon cenah alamat ieu aya alamat nu sampai 118 meter bener cek sistem dibuka sistem aya kartu keluargana aya kartu keluarganya pamilih lain di dinya teh kan gitu. Tah Pak Kadis supados abdi uninga sebetulnya tujuan penerapan sistem zonasi itu untuk apa sih sebetulnya? Katanya untuk ngatur kemacetan gitu atau gimana tuh selain? Zonasi saya mah pengen ya tahun ke depan jadi evaluasi. Evaluasinya gini. Kahiji kalau perlu sekolah itu zonasinya 100%, bae bikin. Kunaon mesti 50% zonasi. Kalau perlu sekolah itu seluruh 80%-nya prestasi we semua. Kan gitu kan. Tidak perlu kasih kuota ya. Tapi kan kita tidak bisa mengubah aturan yang lebih atas karena peraturan Permendikbud di negara ini mengatur itu adalah bagian dari konsekuensi di
PBB ya di Indonesia segala macam aturannya kedah gitu. Maka PPDB tahun ini jadi bagian kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengubah aturan Permendikbud terkait dengan zonasi, afirmasi dan lain sebagainya. Bila perlu mah daerah itu diberikan kewenangan kudu kumaha gitu kan. Contoh, apakah hari ini masih aya sekolah nu kosong di Bandung? Masih aya. Si aya. Nah, SMK 10. SMK 10 di Jaura. Nah. Sama SMK 14. Itu masih kosong. nah justru itu Pak Kadis, abdi ya ngadangu akibat zonasi ya ka dieu tah. Tapi ada beberapa sekolah nu kekirangan murid. Nah, karena eta. tidak minat ke sekolah itu. Eta nu Solusina kumaha? Solusina kedah merubah aturan Permendikbudna. Sudah diusulkan ya. Atos diusulkan. Jadi bila perlu mah tahun depan, abdi udah mikirnya, tahun depan teh kahiji kedah aya pra pendaftaran. Jadi pra pendaftaran teh kangge ngitung nilai. Upami teu aya UN. Iya. Jadi tahun ieu karena teu aya UN standar nasional, akhirnya nilai rapot dilebet-lebetkeun. Sekolah nilai rapot di sekolah tertentu dengan sekolah ini beda-beda nilainya. Gitu kan. Beda menilai. Masukkan nilai rapot sekolah butuh waktu satu orang siswa itu butuh 5 semester dimasukkan. Udah gitu rata-rata antara 7 sampai 11 mata pelajaran. Butuh waktu lama. Jadi tahun payun saya pengen coba pra pendaftaran. Nah, ini idenya. Nah saat pra pendaftaran sebaiknya memang orang tua jangan dibuat menunggu cek saya mah. Kan tahun akhir namanya daftar tutup pendaftaran. Setelah itu tuh dibuka tanggal 20 pengumuman hampir 10 hari. Kaharep mah lamun misalnya mainnya tertuju ke sekolah tertentu. Udah 3 hari udah penuh cut. Tapi kita perbolehkan untuk memilih lagi daftar di sekolah lain. Akhirnya mah kan tutup pengumuman, terlalu jenuh lah orang tua. Seperti itunya. Nah, kita akan mencoba mengusulkan. Ya, jadi Pak Kadis soal PPDB. Saya sering baca nih ada dugaan kecurangan PPDB seperti tadi mungkin keponakan Abdi begitu Pak Kadis. Sudah daftar, sudah ada namanya tapi tiba-tiba hilang. Ada nggak laporan ke Pak Kadis? Ya mungkin banyak laporan mengenai PPDB. Aya laporan. Nah, tindakan kalau ketahuan nih tindakan dari Disdik Jabar, iya seperti Kan apa gini ya? saya sampaikan 2 hal. Pertama, jangan melanggar sistem. Kedua, perjuangkan warga miskin. Kan gitu ya, itu tujuan saya. Kecurangan yang tadi misalnya mohon maaf nyamperin dimaksudnya jalur belakang tadi teh. Ya. Nah, itu titik saya zonasi, banyak dengar. gitu, ya. Nah, dengarnya tuh macam-macam. Ayah si A bikin berita online. Dugaan kecurangan gini. Tapi setelah di-share ke kepala sekolahna bergeningna minta asup PPDB deui. Aya nu kitunya. Ya. Contoh ya. Oknum wartawan itu ya. Henteu saya mah teu ngomong teh saha. Oknum. Kadua aya deui punten nya saya dengar informasi seolah-olah nih dia masuk ke sini karena di sini tuh begitu sulit akhirnya diakumulasikan kalau ngitung SPP sekian tahun akhirnya sabaraha untuk pembangunan. Sementara di dalam klausul aturan itu hanya diatur oleh komite sekolah. Dan komite sekolah itu baru hadir apabila dia sudah jadi siswa, bukan saat daftar gitu kan. Nah, ini pun juga ada terjadi. Aya oge nu ka abdi Pak Kadis ieu tulungan, kunaon tulungan? Nya ieu teh anakna teh cenah teu masuk, kunaon teu masuk? Nya tadina nitip ke si A, si Ane siapa? Bukan orang Disdik. Orang luar kan gitu kan. Jual nama. Taruhlah calo misalnya. Calo. Tapi tulungan mun teu masuk ya, cek saya teh nu kitu mah laporkeun ke polisi atuh, saya teh gitu kan. Aya di nu kitu. Jenuh, Pak. Jenuh di kita. Jadi saya teh akhirnya mimpi suatu malam, mimpi. Kan ini teh siswa teh 1.872.000. Mimpi saya ketemu Superman mimpina. Cek Superman teh Pak Kadisdik, lamun saya sebagai Superman jadi Kadisdik kok cenah tuh mampu. Nah, jawaban Superman juga gitu. Jadi saya mohon lah kalau itunya ada laporan-laporan hal seperti itu
pantauan pengawasan, kita juga pengawas sudah dibentuk, KCD sudah dibentuk, sok kita sama-sama memperbaiki suasana itu. Ya. Nah, Oke. Kayaknya. Kalian kelas sedang. Namanya tos beres jonasi ya. Namanya teh pantos salajonya. Hikayat oh eta nu keur viral teh nya. menuju viral. Ju viral gunu honor. Leres abi ge terang. Sekedap. Saya teh mah bagian lah. Kurang terus ya Pak Ketua PGRI. Oh, Pak Dede. Kumaha Pak Ketua tanggapanna dengan fenomenal guru honorer anu sor Pak Kadis abi mah 11 tahun itu mah tos 50 tahun tapi dah hayeuh we kieu mah. Aduh, Viral eta teh Pak. Iya. saur Pak Ketua PGRI Jawa Barat bagaimana tanggapannya Alet mengenai masalah ini baru ditemukan potret Pak Hajar di satu daerah. Banyak Bapak Hajar di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Bagaimana tanggapannya? Turnuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya apresiasi lah. Ini salah satu upaya yang sangat luar biasa. Angkat jempol 2 lah saya ya. Ke produser tadi Mas Agi Icut ya. Anu kedua terharu lah. Pak Hajarudin ini teh salah satu potret simkuring manguriling sa Jawa Barat. Bahkan atos masihan beberapa apresiasi, tapi ka guru terpencil. Bahkan di Sukabumi aya guru ngaulang teh pakai perahu. Nyebrang lautan. Enggak, sungai ya. Oh, sungai. Lamun hujan agung teh dina sungai. Bahkan yang paling menyakitkan karena kecapean, kemarin kan sampai meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, fenomena yang sekarang terasa guru tentang guru. Ya, saya bisa ngomong dari jauh-jauh hari. Alhamdulillah kita punya Kadisdik Pak Dedi ya. Beliau antusias untuk memperjuangkan guru. Tapi secara umum nih, di Jawa Barat maupun di Indonesia, guru itu sedang krisis guru. Mulai dari SD, bahkan SD ya, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini kami perjuangkan, PGRI selalu menyampaikan. Bahkan saya ditegur oleh Ketua Umum karena saya bikin surat ke Presiden. Saya ingin tadi saya memperhatikan tentang para guru. Gitu ya. Saya tegur, saya lancang, saya katakan ini kan hak kami. Saya punya anggota ya wajib untuk memperjuangkan itu. Itu nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Ini lain diangkat ku Ketua Umum, saya ketua ku anggota, selesai. Gitu. Nah, saat itu kan terasa bahwa Jawa Barat ini mulai tahun 2016 terasa drop, apalagi guru SD ya. Guru SD, SMP itu, apalagi SD ya. SD itu kan diangkatnya mulai impres dulu itu. Nah, tahun 2016 kan sama-sama serempak. Dulu ke impres diangkat, 2016 pensiunnya sama, serempak juga serempak. Terus sampai sekarang, sampai yang mau habis sekarang. Di krisis guru ini. Kenapa sekarang tidak terasa krisis? Karena di backup oleh guru-guru honor. Dan sering saya utarakan, sering kami ngomong di mana-mana, ngomong lah, kan boleh nanti laku di PGRI, mamanya lah kurang, tapi saya nggak masalah dah. Tujuan hanya memperjuangkan guru. Gini maksudnya, saya ingin tadi menyampaikan bahkan talk show saya di salah satu sering di radio dan sebagainya menyampaikan. Kenapa sekarang tidak terasa krisis guru, krisis kepala sekolah, krisis pengawas atau pendidikan, kan di backup oleh guru-guru honor. Ada data. Tapi disayangkan guru honornya terabaikan. Sekarang saya saksikan tadi ya, Pak Hajarudin mah 350.000 per bulan. Ada yang 250.000 sebulan. Itu real. Saya keliling Jawa Barat. Jadi apa bisa lah. Dan kelebihan Pak Hajarudin, dia 75 tahun yang luar biasa pengabdiannya ya. Saya juga guru SD Pak sama. Dia merasakan bagaimana ya. Nah sekarang begitu terasa saya sampaikan dan sebagainya muncul. Awalnya ada guru P3K yang pertama. Diangkat, ikut seleksi lulus. Dibiarkan dulu itu. Terjelas di mana SK-na, belum dan sebagainya. Dari gaji, bahkan ayah guru-guru terpencil sudah dilepas ke provinsi. Dekat gajian dan sebagainya. Kami perjuangkan itu. Muncullah Mas Menteri bicara akan diangkat 1 juta guru honor. Jumlah guru honorer Iya. berapa Pak di Jawa Barat Pak? Seueur lah itunya jutaan lah. Ratusan ribu? Ya, Oh juta? Nanti Pak kali ya. Kalau SMA SMK beliau ya. Jadi kan beda. Pengolahan SD SMP di kabupaten kota. Untuk SMA SMK SLB beliau di provinsi. Nah, tatkala menyampaikan begitu saya bahagia tapi juga agak protes. Tolonglah jangan PHP saya katakan pemerintah. Jangan sampai ini yang sudah lulus kok dibiarkan.
perjuangkan. Saya bukan bahagia P3K itu belum ada P3K, tapi tolong yang akan 1 juta guru honor. Begitu kita bergeni dan sebagainya menyampaikan aspirasi ya. Nah akhirnya selesailah yang pertama itu dapat SK, dapat gaji, barulah berangkat kedua tentang pengangkatan guru 1 juta guru honor itu. Apa yang terjadi? Saya juga menyampaikan tolonglah untuk masalah seleksinya jangan disamakan yang usia di bawah 35 ke bawah dengan yang ke atas. Bahkan yang 55, ada yang 58 tahun ikut seleksi, kan beda. Ini kan sampaikan, tapi kan regulasi kita tetap harus ikut. Akhirnya ya apa boleh buat, ikut juga. 2 orang meninggal dunia tatkala ikut seleksi tadi. Tempatnya tadi ya, bahkan di Lembur Pak Alista, orang Majalengka. 1. Itu kan ikut seleksi, mungkin tidak kuat, tidak tahan, datang juga di papa, ada yang selesai seleksi, ada yang pingsan, ada yang stroke, bahkan ada yang meninggal dunia tadi. Nah ini walaupun meninggal temannya sudah takdir lah, tapi itu salah satu seperti itu. Nah akhirnya kami tetap menyampaikan, begitu perjalanan, kan dari yang diminta 1 juta guru honor ya, yang akan diangkat itu, kata Mas Menteri ini. Yang daftar saat itu se-Indonesia nih, 590.000 yang bisa lolos ikut daftar saja. Cek saya, atau nggak supaya atau lulusin KB, pan butuhnya ke 1 juta. Ya, Gajinya lulus KB, ya kan? Tapi kekeh teu bisa, kudu ikut seleksi wae. Ya akhirnya ikut seleksi. Apa yang terjadi? Ingat, hari Rabu akan diumumkan, saya kotak-kotak ternyata yang lulusannya 60 ribuan. Bayangkan dari 90 ribu. Kami bergerak lagi datang ke Komisi 5, kami datang ke Komisi 10, bersama-sama dengan perwakilan Jawa Barat dalam ke Jakarta. Saya katakan tahan dulu. Demo saya apa? ingin Demo. Antar demo menyampaikan aspirasi ya. Kayak demo ada ya selama kita masih bisa kenapa tidak harus demo saya menyampaikan. Ya, saya mohon untuk ditahan dulu, jangan diumumkan dulu saya katakan. Ingin apa? Tolong ada nilai-nilai afirmasi. Yang usianya yang sudah sekian 50 tahun ke atas dikasih nilai, yang sudah ngajarnya puluhan tahun dikasih nilai dan sebagainya. Bentuk akhirnya ya ini akhirnya ya selesai, akhirnya hari Jumat diumumkan dari 69.000 menjadi 173.000. Ini alhamdulillah. Ini bukti lah kami tidak main-main itu. Itu salah satu prestasi atau usulan kami dan akhirnya direalisasikan juga. Nah, kan sekarang masih juga tahap kedua masih kekurangan juga. Kalau tentang tadi saya katakan tadi ya saya sangat apresiasi ke Pak Hajarudin ya, mudah-mudahan ini salah satu potret kita ya. Dunia pendidikan tanggung jawab bersama. Orang tua, masyarakat dan sebagainya. Punten ya, kalau ngomong tentang PDB, saya kan juga tadi di Kota Bandung, dari Jawa Barat. Sampai kiamat mau anggar beriwe PDB mah. Gitu ya, Pak. Maaf ya, selama sehebat apapun nanti regulasinya anggar sampai kiamat. Kenapa? Tadi karena semuanya masih belum menyadari. Masyarakat masih negeri minded. Kayaknya kan kaduana masih perhatian terlalu. Akhirnya banyak tadi teh dicari anggar lagi atuh regulasi dan jalminya pasti bermacam-macam.